Lalu berikutnya, kalau tadi kita sudah mempelajari seperti apa ciri-ciri keluarga Kristen yang kuat, seperti apa keluarga Kristen yang sehat. Tadi ada 6 ciri ya, sudah kita pelajari. Saat ini kita akan mengetahui langkah-langkah seperti apa, langkah-langkah atau cara yang seperti apa untuk membentuk keluarga yang sehat, terlebih keluarga Kristen yang sehat. Seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama, ada beberapa hal yang mau saya bagikan di sini. Disebut bahwasanya untuk membentuk keluarga Kristen yang kuat itu harus membangunnya di atas dasar Kristus, di atas batu karang. Jadi katakan bahwasanya ini Matius pasal yang keempat ayat 27 sampai 29. Ya, jadi kita harus membangun di atas dasar batu karang, yaitu Kristus sendiri. Hal ini memiliki pengertian bahwa seluruh kehidupan keluarga Kristen harus dibangun di atas dasar Kristus. Jadi Kristuslah yang harus dijadikan sebagai dasarnya, pondasinya. Jadi dengan kata lain, seluruh kehidupan keluarga Kristen harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus, baik dari hal jasmani, rohani, sandang, pangan, papan, masa depan, dan sebagainya. Jadi dikatakan, ketika kita membangun di atas dasar Kristus, itu artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus dalam segala hal. Dalam segala hal kita mengandalkan Kristus saja, bukan mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan sebagainya. Jadi langkah yang pertama harus dilakukan adalah bangunlah keluarga Kristen di atas dasar batu karang, yaitu Kristus. Jadi setiap langkah kehidupan kita itu kita landaskan kepada Kristus saja. Kita harus bergantung kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Nah, jadi Kristuslah yang menjadi sauh yang kuat. Ini sesuai dengan kitab Ibrani. Pengharapan kita di dalam Kristus ada seperti sauh yang ditancapkan dalam. Sauh itu adalah jangkar ya. Jadi kita mengharapkan Kristus sepenuhnya dalam kehidupan kita, mengandalkan dari pemikiran, tingkah laku, perkataan, dan sebagainya. Semua yang kita lakukan itu kita landasi berdasarkan Kristus saja. Ketika kita membangun di atas dasar Kristus, ini mengarahkan kita kepada bentuk kehidupan keluarga yang kuat, keluarga yang kuat. Kemudian langkah yang berikutnya, setelah kita membangun di atas dasar batu karang tersebut, di atas Kristus, maka kita harus memperkokohnya. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi kan seperti lagunya, firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalan-jalanku. Nah, jadi firman itulah yang menerangi jalan kehidupan kita. Firman itu yang membuat langkah-langkah kita kuat. Firman yang membuat kita kuat di dalam segala keadaan. Jadi dengan setelah kita membangun di atas dasar Kristus, kita harus mengokohkannya, memperkuatnya di dalam firman-Nya. Ini dengan kata lain menjadikan firman sebagai kompas atau penunjuk arah, dan juga menjadikan firman sebagai landasan kehidupan keluarga Kristen. Jadi yang menjadi landasan kehidupan keluarga Kristen bukan yang lain, hanyalah firman. Kalau keluarga Kristen mau terbangun secara kuat dan kokoh, harus dilandasi oleh kehidupan yang penuh firman sebagai kompasnya, penunjuk jalannya. Nah, kemudian disebutkan semua aktivitas kehidupan keluarga Kristen dilandaskan hanya oleh firman saja. Jadi semua aktivitas kehidupan dilandaskan oleh firman, yang diantaranya kepala keluarga memimpin keluarga berdasarkan firman, bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan kata pengetahuan-pengetahuan yang lain. Itu ada baiknya, tetapi sekali lagi yang terutama adalah melandaskan semuanya di atas firman. Jadi semua aktivitas kehidupan itu harus dilandaskan oleh firman. Jadi kepala keluarga memimpin keluarga berdasarkan firman, bekerja berdasarkan firman. Jadi kalau kita bekerja dengan firman, maka kita akan takut akan Tuhan. Kita tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus, bekerja dengan sekuat tenaga. Ketika kita makan pun, kita juga makan harus dengan firman. Ketika kita akan makan, kita harus menaikkan pengucapan syukur atas berkat yang kita terima. Bahkan setiap hal yang kita lakukan, kita harus mengucap syukur dengan firman. Jadi makan dengan firman,
ketika kita berbicara dan bercengkrama juga dengan firman, itu sesuai dengan kitab Ulangan 6 ya, 6 ayat pasal 6. Jadi katakan ketika sedang tiduran, perkatakan firman, ketika sedang berjalan-jalan, katakan firman, ketika sedang di dalam perjalanan, ajarkan firman dan sebagainya. Jadi ketika keluarga berbicara, berkomunikasi dan bercengkrama, berkumpul bersama, harus ada firman di dalamnya. Jadi berbicara firman, bukan yang lain. Bercengkrama karena firman yang menuntun, bukan ke yang lain. Dan kemudian dikatakan berbagai aktivitas lainnya itu dilakukan hanya berdasarkan firman. Ketika kita melakukan semuanya berdasarkan firman, maka kehidupan keluarga Kristen itu akan kokoh. Jadi tidak hanya dibangun tanpa pondasi yang kuat, tanpa bentuk bangunan yang kuat, maka akan pasti roboh. Kemudian kita harus mendisiplinkan hidup pribadi dalam Tuhan. Selain dalam hal yang tadi sudah saya sebutkan, disiplin rohani ini sangat bermanfaat dalam kehidupan keluarga Kristen. Jadi disiplin rohani ini sangat bermanfaat. Ini akan membangun kepribadian keluarga Kristen dalam kehidupan keluarga Kristen. Jadi melalui disiplin rohani kita membangun manusia roh kita. Jadi melalui disiplin rohani roh manusia roh kita ini dibangun. Agar apa? Agar pada akhirnya kita tunduk, kita taat kepada Allah. Jadi disiplin rohani inilah yang membentuk manusia roh kita tunduk dan taat di dalam Tuhan. Kemudian disiplin rohani juga membuat kita dapat semakin mengenal Allah dengan baik. Mengenal Allah dengan baik. Bukan mengetahui saja, tetapi mengenal. Tahu berbeda dengan mengenal. Ketika saya mengetahui teman saya Agus, atau misalnya ketika saya tahu Benis misalnya. Ketika saya tahu Benis, maka saya hanya tahu saja dia tinggal di sini, dia sekolah di sini, dia kelas berapa. Tetapi ketika itu hanya segitu aja. Tapi ketika saya bilang saya mengenal Benis. Nah, ketika saya berkata saya mengenal Benis, maka saya tahu kesukaannya apa yang dilakukan selalu di jam-jam tertentu, dan yang tidak dia suka apa, itu sangat saya ketahui. Karena apa? Karena saya mengenal dia. Bagaimana bisa mengenal dia? Bagaimana saya bisa mengenal baik Benis? Ya dengan bersahabat, bergaul karib dengan Benis. Sama ketika kita mengenal Allah, kita membangun hubungan yang baik dengan Allah, maka kita memiliki disiplin rohani yang baik, kita semakin mengenal dan mengasihi dia. Kita akan timbul rasa takut akan Allah, itu ada di dalam kita. Nah, seperti apa contoh bentuk disiplin ini? Disiplin rohani ini ya itu antara lain kita membiasakan diri membangun komunikasi dengan Allah di dalam doa. Kita selalu berkomunikasi dengan doa di dalam Allah, di dalam doa dengan Allah. Kita selalu beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan, yang pasti dengan rasa haus dan lapar, dan masih banyak hal lain lagi. Jadi inilah fungsi dari disiplin rohani. Langkah-langkah kita membangun keluarga Kristen yang kuat, kita harus melandaskannya di atas dasar Kristus, kemudian kita mengokohkan melalui firman-Nya, dan selain mengokohkan kehidupan berdasarkan firman, kita juga harus mendisiplinkan hidup kita di dalam Tuhan, yang pasti dengan cara-caranya Tuhan, melalui firman-Nya Tuhan, keinginannya Tuhan, dan sebagainya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mendisiplinkan diri kita di dalam Tuhan, maka kehidupan keluarga Kristen di dalam keluarga kita akan baik. Dan satu ketika kelak, ketika kalian membangun keluarga Kristen, hal-hal ini kalian jalankan, maka keluarga yang akan kalian bangun itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Badai percobaan apapun tidak akan goyah, tetapi tetap senantiasa kuat. Karena apa? Karena melandaskan kehidupan di atas dasar Kristus.